Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam. Oke. Apa kabarnya hari ini Pak Khalid? Alhamdulillah baik, Pak. Ya. Oke, baik, hari ini kita ada percakapan terkait dengan pra observasi tentang pembelajaran fisika di kelas 10 ya Pak. Oke. Nah, jadi tujuan kita pada hari ini adalah untuk supaya Pak Khalid lebih siap dalam melakukan observasi di kelas nanti. Oke. Oke, baik Pak Khalid. Menurut Pak Khalid itu apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Khalid sampaikan nanti? Tujuan pembelajaran saya ada 3, Pak, yang akan saya sampaikan. Yang pertama, setelah melaksanakan pembelajaran model problem based learning, peserta didik mampu menggunakan alat ukur yang sesuai dengan objek yang diukur. Ya. Yang kedua, setelah pembelajaran menggunakan problem based learning, peserta didik mampu menentukan hasil pengukuran dengan jangka sorong beserta nilai ketidakpastian pengukuran tunggalnya. Ya. Dan yang ketiga, setelah melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning, peserta didik mampu menuliskan hasil pengolahan data dengan aturan angka penting. Baik. Ada 3 tujuan dari Pak ya. Oke. Kira-kira menurut Pak Khalid apa kompetensi dasar dari pembelajaran pada observasi nanti? Kompetensinya nanti ada 2, Pak. Dua lah. Oke. Yang pertama, yang pengetahuan, yaitu siswa mampu menggunakan alat ukur sesuai dengan objek yang diukur beserta menuliskan hasil pengukuran sesuai dengan aturan angka penting. Dan yang keterampilannya, peserta mampu mengumpulkan data percobaan berdasarkan ketelitian alat. Ya. Jadi ada 2 nih lah, ada keterampilan, ada pengetahuan ya. Oke. Kemudian rancangan pembelajarannya baik itu strategi, model ataupun metode pembelajarannya yang diterapkan nanti apa Pak Khalid? Untuk media pembelajarannya nanti ada LKPD, lembar penilaian, dan kit percobaan, Pak. Ya. Dan untuk metode pembelajarannya nanti model pembelajarannya menggunakan problem based learning. Pendekatannya menggunakan pendekatan kontekstual dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan tes tertulis. Oke. Nah, kemudian untuk jadwal pelajarannya hari apa dan tanggal berapa ya kira-kira? Jam berapa ya? Untuk jadwal pelajaran saya kebetulan ada pelajaran fisika untuk kelas 10A, Pak, hari Selasa. Jam berapa itu? Jam pertama dan jam kedua. Nah, baik Khalid, nanti kita berjumpa pada hari Selasa ya. Oke. Nanti kita langsung observasi di kelas. Jadi nanti setelah itu kita nanti ketemu lagi di pasca observasi. Oke. Didampingi oleh PP. Oke. Guru penggerak. Ya, terima kasih Pak Khalid. Oke. Sampai berjumpa lagi di hari Selasa ya. Oke. Ya. Hari ini kita melaksanakan pertemuan kedua materi pengukuran. Nah, pertama Bapak hendak menanyakan kabarnya nih, bagaimana perasaan biar bisa berjalan belajar pagi-pagi ini? Ya, kah? Senang kah? Ada yang lagi bersedih lah? Tidak lah. Malam tadi ada yang begadang kah? Ada. Capek berarti lah. Capek sedikit kan? Oke. Mulai pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan Pak Ri pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan
kita cek presensi dulu. Yang hadir angkat tangan, ucapkan hadirlah. Jika tidak hadir, temannya dari penjelasannya kenapa tidak hadir. Oke. Andri Saputra, Abdul Khalik, Alianur Rahmah, Mas Haryati, Fitri Ramadhani, Pasir lah, bentar sih berarti. Fitri Ramadhani, oh iya, Helma Mahfudiyah, Hesti Komah, Muhammad Fitri Aldia, Muhammad Ilham Kurniawan, Muhammad Nafis, Muhammad Rizky Harun, Nia Nur Latifah, Rahma Ajiza, Raisa Misrianti, Reifi Isnaini, Selvi Safila, Safira Ayu Wulandari. Oke, terima kasih. Semangat. Muhammad Rizky Harun ini sakit kan? Ada tuh anunya kalau di kalau saya juga kalau jadi apa? Oke, hari ini berharapkan harapan pembelajaran hari ini kita bisa belajar sungguh-sungguh supaya dapat ridho Allah Taala dan juga kita mampu mendapatkan manfaat dari materi ini, yaitu kita membentuk pola pikir saintis dan juga biar bisa menggunakan alat ukur pengukuran panjang yang nanti kalau kemudian kerja di bidang teknik itu sangat terpakai lah, ataupun kalau kemudian terjadi manapun kan sangat terpakai. Paling tidak pola pikir saintis sudah terbentuk di pikiran kemudian. Nah, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Karena tadi jangan capek, semangat. Kalau Bapak bilang dor, Bapak bilang semangat, ya tenanglah. Coba dor, semangat. Kalau Bapak bilang dor, Bapak bilang ayo semangat. Ya telah, ayo semangat. Coba dor, ayo semangat. Kamu kayak gini lah, ayo semangat. Setelah dor, ayo semangat. Habis itu kalau Bapak bilang dor 3 kali, dor, Bapak bilang aku semangat. Setelah ini tangannya, aku semangat. Setelah dor, aku semangat. Setelah semangat. Dor, semangat. Dor, ayo semangat. Dor, aku semangat. Oke, sekali lagi, dor, semangat. Cari lagi suaranya, dor, semangat. Peserta didik diharapkan mampu menentukan hasil pengukuran menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrom. Jadi nanti kita akan menggunakan praktikum alatnya, jangka sorong dan juga mikrometer sekrom. Bagian juga mampu melakukan pengambilan data tunggal menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrom. Lihat dari KPD, terus bagian mampu menyajikan hasil pengukuran yang tetap. Lihat mengenai lembar observasi. Jadi nanti di akhir bagian akan ada presentasi dalam contohin yang sangat merepotkan kalau menurut tuh kisah yang tentang pemasukan gue yang kali rame itu mengenai cerita Archimedes. Nah kira-kira kalau sekarang bagaimana kamu mencari tersangkanya untuk membedakan koin asli dan koin palsu? Nah, kenapa? Di
palsu dan yang asli itu pasti ada perbedaan ukuran. Bagaimana? Oke, hari ini aku akan jelaskan dulu ini terkait medianya. Pertama, tentunya buatnya tulis dulu nama anggota kelompoknya, beserta tugas-tugasnya apa. Buat kita dipersilakan untuk membagi tugasnya itu siapa yang presentasi yang pertama, habis itu siapa yang mencatat, siapa yang mengambil data, siapa yang mencatat, siapa yang mengambil data, siapa yang presentasi. Yang mengambil data 2 orang, yang mencatat 1 orang, yang presentasi 1 orang. Cuma lupa kan, walaupun 1 orang yang presentasi, nanti bisa saja berkatanya orang yang presentasi. Jadi harapannya berbiar semua bisa. Silakan tulis dulu nama anggota kelompoknya dan tugas-tugasnya di kelompok. Tugas-tugasnya misalnya yang presentasi, elok dalam kurung presentasi. Karena kalau dia dalam kurung mencatat, misalnya 2. Ambil data itu nanti Buan-Bian akan mengukur menggunakan alat ini dan juga alat ini. Silakan, waktunya 2 menit untuk menentukan peran anggota kelompoknya. Ya, Pak. Nama anggotanya aja, nama anggota. Mencatat. Iya, harus paham aja aja. Sudah. Sekarang buka bagian pendahuluan. Sudah. Pertanyaan awal nomor 1. Tuliskan alat-alat ukur yang besarnya sama. Apa alat-alat ukur yang besarnya sama?
Bonbin boleh menjadi di internet, cuma Bonbin harus yakin dan harus paham. Kenapa seperti itu makanya jawabannya. Untuk menentukan ini, nah ini apa namanya, ketebalan duit perak. Tentukan ketebalan duit peraknya, tapi Bonbin harus sesuai dengan hasil pengukurannya. Baca halaman yang ini sudah bukan bertanah. Bonbin harus sampai ke X plus minus delta X. Tulisnya lah. Oke. Sudah paham cara pengisiannya? Sambil dikerjakan aja. Nah, silakan ambil alatnya. Kita hari ini menggunakan jangka sorong dan juga mikrometer sebrok. Ambil masing-masing. Duitnya adalah kalau ada duitnya nih, nah. Udah semuanya. Ini mikrometer sepertinya siapa yang belum ambil? Ambil. Silakan kerjakan. Pertama, pakai jangka sorong dulu. Tentukan X-nya, tentukan delta X-nya, baru tentukan saja pengukurannya. Tentukan NST-nya dulu, nak. Jangan langsung mengukur. NST sambil cari di internet ya. Tentukan sebagian besar nilainya. Nah, yang pertama tuliskan alat ataupun yang besarnya sama. Jadi kelompok nah, kali dua, kalau yang besar-besar sama. Nih, keduluan, lupa keduluan dulu. Ya, Pak. Besar-besarnya sama. Jangka sorong dan penggaris, apakah benar? Jangka sorong dan penggaris besarnya sama-sama. Ya, Sama. Oke, yang selanjutnya boleh. timbangan manual, timbangan digital, lawan timbangan berbeda. Nah, apakah sama? Ada Tiga. Oke, ulang dulu. Sama ya, Pak. Nah, pertanyaan kedua untuk kelompok yang selanjutnya. Menurut pendapatmu, mengapa harus ada beberapa kelompok yang berbeda besarannya? Agar mendapat hasil yang akurat atau agar tidak terjadi kesalahan saat mengukur. Agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Oke, selanjutnya, ya. Mengapa menurut pendapatmu harus ada alat ukur yang berbeda dan yang sama? Karena desainnya yang memungkinkannya mengukur kelipatan yang lebih kecil. Penggaris standar biasanya dapat mengukur hingga 1 mm, sedangkan jangka sorong dapat mengukur hingga 0,02 mm. Oke, jadi kelompok 2 berdasarkan ketelitiannya. Oke, dilengkapi oleh kelompok yang selanjutnya. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Kita masuk ke penggunaan jangka sorong. Nah, pertanyaannya delta X-nya berapa? Jangka sorong? Pak Hari. Ketelitiannya berapa? 0, nih. Hah?
0,05 Andre. Sama kan tidak? Sama. Pak beda Pak 0,0225 mm. Ya 0,025 mm. Ya. Ya 0,025 ya. Sama. Oke. Untuk yang mikrometer stroke berapa? Ya. 0,005. Pak Hari. Kami ini dulu dia kan kayak ini mana begini. Beda basic. Mikro ini loh Pak. Belum bisa. Mulai dua. Kalau koma, dua sama apa beda? Sama. Sama. Oke. Selanjutnya tebal buku. Kita akan mengaktifkan 4 lagi langsung. Pembelajaran hari ini itu penggaris jangka sorong dan mikrometer tersebut memiliki keterpakaian yang berbeda. Ada alat yang bisa diukur pakai jangka sorong, penggaris dan mikrometer tersebut, tapi ada barang yang hanya sebagian atau mikrometer tersebut aja bisa ukur, atau penggaris aja bisa ukur, atau jangka sorong aja bisa ukur. Seperti itulah. NST itu singkatan dari nilai skala terkecil. Ketelitian alat ukur merupakan setengah dari NST berdasarkan kemampuan mata untuk melihat NST. Tidak tentu setengah, bisa juga seperti 5, bisa juga seperti 3. Tergantung kemampuan mata pian untuk membedakan. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ke pembelajaran lebih lanjut, kita lihat dulu kesepakatan kelas kita lah. Yang pertama, bagian sudah menjaga kebersihan kelas. Sudah. Disiplin dan tepat waktu. Ada yang tidak tepat waktu lah mengerjakan tadi. Ada lah, sampai ini terlambat sedikit lah, tidak apa-apa. Bagian tadi saling tolong menolong lah untuk mengerjakan KPD. Biar berbicara dengan sopan lah dengan teman-teman pian. Ada yang kagak lah. Nah, kalau bisa belajar selanjutnya harus lebih sopan. Dan kalau ada kawan yang di sini kan ada yang baru pindah dari Jawa, berarti Burpin harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar lah teman-teman. Burpin sudah saling menghormati dengan kawan-kawan pian. Sangat sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang beri tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya ini ada tugas mandiri. Nah, ini nanti tes hasil belajar pian. Silahkan dinamai nanti untuk masing-masing. Di rumah PPR. Nah, sekarang ini refleksi pembelajaran hari ini. Ini refleksi yang pertama, nanti menurutmu bagaimana pelajaran yang paling sulit? Ini refleksi besar pian dan besar bapak tentang pembelajaran. Nah, ini silakan diisi waktunya 5 menit. Refleksi peserta didik dan dosen. Di bintangnya berapa? Ya, isi bintang. Menurut pian, bintang ini diarsir naklah seberapa paham pian dengan materi ini? Kalau 4 bintangnya pian arsir, berarti pian sangat paham.
Kalau satu aja berarti kurang paham. Kalau ada paham tuh jangan diarsir. Biar situ. Diarsir. Diwarnai. Ya, pakai pensil. Maksudnya nulis pelan. Mana? Oh, dari jalan tangkanya. Benar ya. Selamat siang Pak Halid. Selamat siang Pak. Senang saya berjumpa kembali dengan Pak Halid. Kita hari ini akan melakukan refleksi terkait dengan observasi kelas yang kita sudah laksanakan beberapa waktu yang lalu lah. Yang pertama, tujuan kita hari ini adalah untuk sebagai evaluasi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada beberapa minggu yang lalu. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Pak Halid terhadap jalannya observasi kelas yang telah berlangsung? Perasaan saya alhamdulillah senang Pak, karena observasi berlangsung lancar dan anak-anak di lembar refleksi itu rata-rata senang juga dengan kegiatannya. Jadi semua senang lah kan? Ya. Kemudian apa area pengembangan yang dilaksanakan di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkahnya, dan kemudian harapan pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas? Area pengembangan yang saya lakukan itu, yang pertama mungkin saya merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi proses Pak, untuk pembimbingan siswanya dengan cara mungkin yang pertama saya bagikan dulu lembar asesmen diagnostik untuk membagi kelompoknya Pak, yang mana kelompok low, yang mana kelompok middle, dan yang mana kelompok high. Setelah itu baru saya rencana pembelajaran itu juga saya buat harapannya agar bisa melatihkan sosial emosional anak juga Pak. Nanti dari sana saya masukkan ada ice breaking, dan juga saya sisipkan untuk mengingatkan kembali bagaimana kesepakatan kelas yang telah kami laksanakan, lalu kami refleksikan lagi bagaimana kesepakatan kelasnya, sehingga membuat anak itu bertanggung jawab atas keputusannya karena membuat kesepakatan kelas bersama. Sama-sama lah. Ya, itulah area pengembangan. Kemudian seterusnya Pak Halid, kira-kira apakah sudah berhasil area pengembangan yang di dalam kelas yang kita laksanakan kemarin? Kalau menurut saya masih ada yang bisa diperbaiki mungkin Pak, cuma dari segi pendekatannya mungkin jadi kendala atau kekurangan yang dikira pembelajaran kemarin adalah dari segi apa Pak? Kendalanya karena seolahan kita baru melaksanakan pembelajaran kurikulum merdeka, jadi kendalanya adalah yang pertama dari segi masih awam Pak, saya membuat perangkat itu, dan anak-anak juga masih belum terbiasa dengan pembelajaran yang berdiferensi proses itu Pak. Itulah ya. Dan kira-kira kendala atau kekurangan itu kenapa jadi bisa terjadi lagi kira-kira Pak? Mungkin bisa terjadi karena yang pertama adalah apa ya Pak lah, Tadi baru lah. karena baru masih kurikulumnya diterapkan di sekolahan di sini, dan juga saya yang masih awam, masih meraba-raba bagaimana membuat perangkat yang bagus dan Sesuai dengan aturan. Ya. Nah, kira-kira apa solusi dari kendala yang itu Pak? Solusinya menurut Pak kira-kira apa gitu? Solusinya kalau menurut saya yang pertama mungkin
berdiskusi dengan teman-teman sejawat di kantor mengenai pembuatan itu dan belajar terutama kepada Bapak kan selaku supervisornya yang melihat pembelajarannya tentang perbaikan itu gitu. Nah itulah, mudah-mudahan ini apa yang Pak Halid rencanakan itu dapat terrealisasi lah, dan proses KBM berjalan dengan lebih baik di kelas. Siap. Nah kemudian saya serahkan kesempatan kepada Ibu PP untuk memberikan umpan balik terkait jalannya proses prestasi kelas. Terima kasih Pak Hefni atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Halid telah menjadi rekan untuk Pak Hefni sebagai teman praktek coaching pada PI 5 ini. Dan terima kasih juga Pak Halid sudah bersedia untuk dilakukan supervisinya. Izin ulun menyampaikan pada kegiatan praktek coaching ini adalah latihan bagaimana Pak Hefni bisa menerapkan pengetahuan yang didapatnya di modul di LMS bersama belajar di program guru penggerak, kemudian diimplementasikan dan bersama-sama melakukan refleksi dan evaluasi terkait praktek yang dilakukan Pak Hefni tadi. Jadi ada di sini di dalam pembelajarannya ada prinsip coaching yang memang harus diterapkan Pak Hefni. Pertama itu ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, di mana itu digali menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya terbuka yang bisa membantu rekan sejawat untuk menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan tadi sudah ada beberapa yang ulun lihat, mungkin ulun akan menyampaikan sedikit umpan balik terkait praktek yang telah dilakukan Pak Hefni. Tadi pertama kalau bagian kemitraan itu memang tujuan dari praktek evaluasi dari pembelajaran itu dilihat dari ditetapkan oleh rekan sejawat, bukan Pak Hefni. Tadi Pak Hefni sudah mengulang dari percakapan pasca pra-observasi ada area pengembangan yang ditentukan oleh Koci Bapak Halid, dan itu ditanyakan kembali setelah pasca observasi, dan itu sudah ditanyakan tujuan area pengembangannya. Dan saya lihat juga Pak Hefni juga tidak bersifat menggurui, hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan tidak pula membagikan pengalamannya. Itu adalah proses kemitraan yang terjalin dalam proses coaching. Nah kemudian ada proses kreatif. Pak Hefni lebih mendengarkan jawaban dari Bapak, dan Pak Hefni hanya menggali pertanyaan, dan Bapak menemukan permasalahan Bapak sendiri saat praktek pembelajaran dan menjawab sendiri tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Hefni. Nah itu adalah cara bagaimana si coach ini menggali atau mencari informasi kepada Bapak agar Bapak bisa menemukan atau menjawab permasalahan Bapak sendiri. Apa tadi solusinya yang tantangan dari yang Bapak hadapi? Kan ada pertanyaan seperti itu ya Pak ya? Dan itu sudah ada. Kemudian yang terakhir nih, umpan balik dari ulun atau masukan. Yang terakhir, tadi mungkin saya belum ada mendengar tindak lanjut dari perbaikan yang harus Bapak lakukan. Apakah ada tadi Pak? Menanyakan tindak lanjut selanjutnya? Belum ada sih lah. Iya, tidak ada. Cuma refleksi untuk menanyakan perasaan sudah ada. Ini cuma untuk tindak lanjut dan komitmen kapan perbaikan itu dilakukan belum ada. Ini. Nah semestinya itu ada, dan itu salah satu prinsip coaching yang terakhir untuk memaksimalkan potensinya Bapak gitu. Jadi mungkin nanti kedepannya bisa dilatih lagi Bapak terkait dengan bagaimana memaksimalkan potensi si coach dengan menjalin komitmen bersama, kapan perbaikan itu dilakukan, waktunya, kemudian komitmennya, dan nanti punya janji tersendiri untuk kapan lagi dilakukan supervisi untuk perbaikan pembelajaran yang tadi disampaikan. Mungkin itu saja, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum.